Selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Wanda Gusinawati dan saya Fajrun Odi Husnandina dalam acara Seputar Berita edisi hari Sabtu 5 Desember 2020 untuk mengabarkan berita-berita yang teraktual dan terpercaya yang telah kami rangkum dalam Seputar Berita pada pagi hari ini. Mari kita simak berita pertama. Beberapa spesies kepiting yang bersifat parasit meresahkan warga di beberapa belahan dunia. Kepiting parasit merupakan organisme yang hidup di dalam makhluk hidup lain dengan menyerap nutrisi tanpa memberi bantuan atau manfaat lain kepada organisme yang ditinggalinya tersebut. Salah satunya yaitu penularan penyakit yang merupakan dampak utama dari kepiting dayung di lingkungan yang terintroduksi oleh spesies ini. Charybdis japonica dikenal sebagai media pembawa virus White Spot Syndrome atau WSSP. WSSP merupakan ancaman perikanan yang serius karena dapat menginfeksi spektrum yang luas dari krustasea serta dapat mengakibatkan kematian dengan kumulatif hingga 100% dalam waktu 3-10 hari sejak timbulnya penyakit. Kasus ini pernah terjadi di Korea. Baik, kami akan langsung terhubung dengan saudari Weni yang sudah berada di lokasi kejadian. Terima kasih atas waktunya. Charybdis japonica atau kepiting dayung Asia termasuk ke dalam genus Charybdis yang merupakan spesies kepiting perenang. Charybdis japonica dikenal sebagai media pembawa virus White Spot Syndrome atau WSSP. Virus WSSP ini menjadi ancaman perikanan serius karena menginfeksi spektrum yang luas dari krustasea dan dapat menyebabkan kematian pada hewan yang terinfeksinya. Virus WSSP yang dibawa oleh Charybdis japonica biasanya menyebabkan gejala pada hewan yang terinfeksi seperti penurunan konsumsi pakan, lemah, kutikula lepas, hepatopankreas, dan anoreksianya pucat juga terlihat letargi, mengakibatkan warna kemerahan pada abdomen dan juga bintik putih pada karapas. Kepiting Charybdis japonica ini dapat dikenali dengan bentuk tubuh yang memiliki lebar karapas hingga 12 cm. Dan memiliki karapas pilose atau berbulu meskipun jumlah rambutnya bervariasi. Dan warna spesies bervariasi dari hijau pucat sampai berwarna keunguan. Selain menjadi media penyebaran virus WSSP, kepiting jenis ini juga merupakan kepiting besar yang dikenal dengan predator opportunistic bivalvia, ikan, cumi, dan invertebrata bentik lainnya. Kepiting jenis ini banyak terdapat di habitat muara dan juga laut di Korea. Terima kasih kepada saudara Weni yang telah melaporkan langsung dari lokasi kejadian. Selanjutnya, kita beranjak ke berita kedua. Yuyu sawah bersama dengan beberapa kerabatnya seperti yuyu Bogor atau Paratelpusa bogoriensis dan yuyu Jawa atau Malayopotamon javanensis. Yuyu adalah sejenis kerang air tawar yang merupakan hama padi yang cukup mengganggu karena memakan semaian benih padi dan tanaman padi muda. Kejadian ini pernah terjadi di Banjar. Baik, kami telah terhubung langsung dengan saudari kami, Melati, yang telah berada di lokasi kejadian. Baik, terima kasih atas waktunya. Pemirsa, seperti yang nampak pada layar Anda sekarang, saya berada di samping kepiting yuyu. Kepiting ini bertubuh kecil. Tubuh spesies ini relatif tebal dengan kaki-kaki atau periopodia yang ramping. Terdapat sebuah duri kecil yang runcing di ujung masing-masing ruas merus, dekat dengan ruas karpus. Punggungnya berwarna kecoklatan hingga gelap. Terdapat pola lekukan di punggung serupa huruf V atau U dengan sisi melebar menyambung dengan lekukan huruf H di bagian bawahnya. Sisi ventralnya keputihan atau kekuningan. Yuyu ini merupakan hama atau pengganggu bagi petani karena keberadaan dia bisa membuat lubang-lubang sarang di pematang sawah dan tepi saluran irigasi yang pada akhirnya tanggul atau pematang tersebut akan membocorkan air yang dibutuhkan untuk mengairi sawah. Tidak hanya itu, yuyu juga menyerang pada semaian padi, yaitu dengan memotong bagian akar yang masih muda yang menyebabkan tanaman padi roboh dan mati. Untuk mengendalikan hama yuyu dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Mengumpulkan sarang yuyu. Cara ini dilakukan dengan mencari sarang yuyu di saluran irigasi, kemudian menangkapnya satu persatu. Cara kedua, dapat juga memakai predator alami yuyu, yaitu berupa berang-berang dan juga tikus. Cara ketiga yaitu dapat dilakukan dengan memberikan pestisida dan mengatur aliran saluran irigasi. Sekian dari saya kembalikan kepada rekan saya di studio.
Terima kasih kepada Saudari Melati yang telah melaporkan langsung dari lokasi kejadian. Baiklah pemirsa, kita akan beranjak ke berita yang selanjutnya, yaitu Erythropanopus harisi yang merupakan kepiting asli dari Amerika Utara yang menjadi media pembawa white spot baculovirus yang dapat menyebabkan penyakit pada spesies udang penait dan kepiting biru. Baik, kita akan terhubung langsung dengan saudara kami Nisrina yang telah berada di lokasi kejadian. Terima kasih atas waktunya. Erythropanopus harisi merupakan kepiting asli pantai Atlantik Amerika Utara yang menempati wilayah muara. Erythropanopus harisi atau biasa kita sebut kepiting haris bersifat eriharin dengan lebar karapas mencapai 2 cm, berwarna coklat hijauan. Spesies ini memiliki capit yang cukup besar. Bagian depan karapas terdapat 4 duri. Spesies ini lebih menyukai perairan payau dan umumnya mendiami substrat berlumpur maupun berpasir. Erythropanopus harisi dapat menjadi vektor bagi penyakit white spot baculovirus. Menurut Payan dan Monami tahun 1979, R. harisi dapat menjadi inang pada baculovirus, yaitu kelompok virus pada serangga dengan mencirikan bintik putih, di mana nantinya baculovirus dapat menularkan R. harisi ke spesies asli Crustacea. Selain itu kabarnya, di Laut Kaspia yang memiliki kepadatan yang sangat tinggi, kepiting ini dapat mencemari pipa atau saluran dan mengganggu ikan dengan merusak jaring insang sehingga dapat menyebabkan kerugian ekonomi bagi nelayan. Menurut Zaitsev dan Ostrup tahun 2001. Di Texas, R. harisi juga dapat mencemari saluran masuk sehingga dapat menyebabkan spesies asli lobster ini di air tawar berpindah tempat. Sekian info yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, kembali lagi ke studio. Terima kasih kepada Saudari Nisrina yang telah melaporkan langsung dari lokasi kejadian. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Wanda Kusinawati dan saya Fajrin Audi Husnandina pamit undur diri dan sampai jumpa.